Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa sirril aghyar wa masalika bimita sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi ajma'in. Adada ni'amillahi wa rizqa'al amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa majmul anbiya wa mursalin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in bil awliya wa shahada wa salihin wa jannatan muttaqin. Wa Nabi Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasan Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasan wa Sayyid ila al-Imam bin Zainab radhiyallahu ta'ala amadana Allah bi madadihi wa qada alayhi barakatuh wa anwaril mawlud الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini sejenak kita akan mengambil hikmah dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah sangat-sangat masyhur. Beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun Maula Muhammad bin Muzahim Ahli Ad-Dahhak Ibn Muzahim Al-Imam Al-Kabir Hafizul Asr Syekhul Islam Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi Sumal Makti Maulidu bil Kufah di sanatis sab'in wa mi'ah. Imam Sufyan bin Uyainah, dia adalah seorang imam besar, Hafizul Asr. Hafizul Asr, Hafiz itu orang yang hafal ribuan hadis. Hafizul Asr, Syekhul Islam Al-Kufi, ya, dilahirkan di Kufah. Kufah itu Baghdad, Irak, ya, ikutnya Irak. Irak ada dua kota ilmu, Basrah dan Kufah. Selalu terjadi perbedaan pendapat antara ulama Basrah dan ulama Kufah. Tetapi yang dimenangkan, lebih diunggulkan ulama Basrah. Sumal Makki, kemudian beliau berpindah ke Makkah Al-Mukarramah. Maulidu bil Kufah fi sanati sab'in wa mi'ah, lahir di Kufah pada tahun 107 Hijriah, 7 tahun setelah periode sahabat terakhir. Sahabat terakhir itu persis tahun 100. Akhiru man mata minas sahabati Abu Tufailin mata amal mi'ati. Sahabat yang terakhir wafat adalah Abu Tufail, yang wafatnya pada amal mi'ah tahun 100. Imam Sufyan bin Uyainah lahir 107 di Kufah. Wa talabal haditsa wa hadasun bal ghulam. Ya, kemudian dia mencari hadis. Dia sedang masih berumur kecil, masih anak-anak. Wa talabal hadis. Bahasanya batolaba itu mencari.
Jadi orang zaman dulu nih belum ada kitab kayak gini. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Muwatta, Nasa'i. Itu tinggal kita pergi ke toko, Pak beli kitab Bukhari, beli kitab Sahih Muslim, beli kitab sudah segini. Sarahnya itu segini. Tinggal beli. Kalau orang dulu sebelum periodenya Imam Malik kan termasuk orang yang mengumpulkan puluhan ribu hadis. Jadi dikumpulkan, kumpulkan, tulis satu. Ini dari mana? Dicari ke atas sampai Rasulullah SAW. Dikumpulkan. Jadi mereka itu masih Al-Imam Sufyan bin Uyainah masih zaman mencari hadis. Kalau kita zamannya ini membeli kitab hadis. Banyak duit, banyaklah hadis. Berapa duit? Pergi ke toko kitab, nak beli berapa hadis apa? Ada semuanya sudah. Enak saja. Dulu orang nak cari hadis satu, jalan beribu kilo, sana Basrah, Kufah, Madinah, Makkah, jauh. Sekarang hadis tinggal duduk dengar sambil ngantuk-ngantuk aja malas. Orang dulu nak cari hadis satu luar biasa. Imam Sufyan bin Uyainah dia mencari hadis mulai kecil. Pergi ke siapa dulu. Jadi sahabat pernah meriwayatkan demikian dari Rasulullah. Dihafalin dia. Makanya dia menjadi hafizul asar. Jadi ketika dia datang ada Syekh fulan atau seorang tabi'in meriwayatkan hadis dari Rasulullah, dihafalkan. Saking cerdasnya lah orang dulu ini. Sekarang ini terlalu banyak maksiat ya, jadi kecerdasan ya kayak tertutup, kurang jauh. Umur masih kecil, anak-anak sudah cari hadis. Jadi hadis itu kayak kita lah. Sekarang kan kalau bahasa kita sekarang kan belajar hadis. Sebenarnya hadis itu dulu cuma nyari tahu dulu Rasulullah pernah sabda gimana ya. Oh itu fulan ada, coba pergi ke sana. Oh ya saya punya 200 hadis dari Rasulullah diriwayatkan ke Sayyidina Abdullah bin Umar. Hadisnya Rasulullah pernah bilang demikian. Rasulullah pernah bilang demikian. Dikumpulin kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang ini jadi Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud seperti itu. Cuma nak nyari mengumpulkan sabda-sabda Rasulullah saja. Butuh waktu, butuh umur, butuh duit macam. Walaki al-kibar bertemu dengan ulama-ulama besar. Wahamila anhum ilman jamman fa'atqana wa jawwada wa jama'a wa sannafa wa umira dahran wazdahamal khalqu alaih. Beliau bertemu dengan ulama-ulama besar, masih kecil sudah mau pergi belajar ngapalin hadis-hadis Rasulullah dan ilmu-ilmu yang lain. Dia membawa ilmu yang banyak, jadi orang alim, atqan wa jawwad, terus mantap tuh. Betul-betul bukan hanya sekedar ngaji gitu aja enggak, tapi mantap paham betul. Wajah Muhammad mengumpulkan banyak hadis, menulis ya, menulis tentang hadis, tentang ilmu-ilmu. Wazamal khalqu alaihi, orang-orang berdesakan datang kepadanya cari. Imam Sufyan bin Uyainah pergi semua ke sana nak cari hadis apa dari Rasulullah. Datang orang majlis hadis cuma duduk gini, sampaikan disampaikan bahwa saya mendapatkan hadis dari sefulan dari sahabat dari ini, disampaikan 1, 2, 3, dengar gini aja. Orang cuma duduk nak dengarkan aja hadis Rasulullah. Oh Rasulullah pernah bilang gini. Beliau hadisnya orang datang ramai. Wantaha ilaihi ulumul isnad, dan sampai kepadanya isnad yang tinggi. Isnad yang tinggi maksudnya orang nih
Kalau di dalam ilmu hadis ada namanya sanad. Sanad ini apa? Sanad ini sandaran atau orang-orang yang meriwayatkan hadis. Si A meriwayatkan dari si B, meriwayatkan dari si C meriwayatkan dari sahabat dari Rasulullah. Jadi sanad yang paling bagus yaitu yang jaraknya paling sedikit, paling tinggi, namanya sanad hadis, paling sedikit ke Rasulullah SAW. Contoh sekarang Imam Malik ini sangat terdekat ke Rasulullah. Imam Malik, Imam Nafi, terus Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah. Jadi Imam Malik dapat dari Imam Nafi, gurunya dapat dari sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar dapat dari Rasulullah SAW. Jadi antara Imam Malik dengan Rasulullah itu terpaut 2 orang aja. Terpaut Imam Nafi dengan sahabat Abdullah bin Umar, sangat dekat dengan Rasulullah. Jadi pesan berantainya ini nggak jauh. Jadi tambah dekat berarti tambah ahli, tambah tinggi sanadnya. Nah, Imam Sufyan bin Uyainah ini sanadnya tinggi dia, karena mungkin dia bertemu dengan tabiin, orang-orang min kibar ulama pada waktu itu, orang yang bertemu dengan para sahabat. Tufi yaum as-sabt awal yaumin min Rajab, meninggal pada hari Sabtu awal Rajab sanata samanin wa mi'ah, tahun 198, berarti umurnya 91 tahun. Masya Allah, 91 tahun, alim, luar biasa, umurnya panjang, bermanfaat bagi umat, luar biasa. Waktu fi Nabi Hajun wa ibnu Ida wa tis'in wa mi'ah. Nah ini di Hajun, di pemakaman itu sebelum masuk ke Mekah, Hajun. Hikmah beliau, man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbar. Barang siapa yang melihat bahwa dia merasa atau melihat bahwa sesungguhnya dia lebih bagus dari orang lain, maka sungguh dia sudah takabur. Simpel aja. Definisi tak sombong itu apa? Kalau siapa saja yang merasa dia lebih baik dari orang lain, maka sungguh dia sudah sombong. Macam biasa, kadang hati kita susah merasa kita ini hati kita lebih bagus dari itu, lebih bagus dari itu, lebih bagus dari itu. Allah, oh ya berat. Itu sudah dikategorikan sombong. Tengok bagaimana definisi sombong bagi orang-orang soleh, luar biasa. Wadzaka anna iblisa innama manahu min as-sujudi li Adam alaihissalam istikbaruhu. Itu dikarenakan sesungguhnya iblis yang mencegah dia untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam adalah kesombongannya. Nah, kenapa? Karena iblis merasa anak khairum, saya lebih bagus dari dia. Nah, sombong, hanya dia tidak mau sujud. Man kanat ma'siyatuhu fi syahwatin farju lahu taubah fa inna adama asa mustahiyan faghfira lah. Barang siapa yang bermaksiat tapi karena syahwat, dia maksiat tapi dia karena syahwat. Nah, kan godaan syahwat nih, nak melakukan. Farjulahu at-taubah, maka dia dimungkinkan dia itu bertaubat. Dimungkinkan dia, kalau ada orang bermaksiat tapi karena syahwat, dorongan syahwat yang kuat, kemudian dia maksiat, itu sangat dimungkinkan dia itu akan bertobat nanti. Maksudnya ada harapan dia bertobat. Sedangkan fa inna adama asa mustahiyan faghfirah. Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika mendekati buah khuldi tadi itu misalnya bermaksiat kepada Allah tapi karena syahwat. Maksudnya dah sama kan nak pengen nyoba buah ni kemana juga.
kan asalnya syahwat, karena syahwat. Mustahil. Fa ingkan, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanat ma'siyatu bi kibrin fakhsha ala sahibil la'nah. Fa inna iblis asa mustakbiran falu'in. Tetapi jika dia bermaksiat karena kesombongan, maka dia, orang yang melakukannya, sangat dikhawatirkan akan mendapat laknat. Bagaimana sih orang nafsu sama orang sombong? Ini contoh, mabuk nih, aduh macam pingin betul, apa ya rasanya, pamannya nih nafsu betul, macam nak nyoba betul nih rasanya, apa sih biar tuh kayak apa sih nafsu, pengen dorongannya apa, akhirnya coba dia lah. Begitu astagfirullah, dia itu dorongan namanya. Ini orang seperti ini lebih mungkin untuk diharapkan dia lebih mudah bertobat daripada orang kata dia, mana yang mahal sekali bawa sini, tak mampu aku minum satu minum dengan kesombongan dia minum, alah macam teh ayam, minum dia. Itu dia bermaksiat tapi karena kesombongan, bukan karena, padahal dia tak, maksudnya dia tak anu juga, tak kepingin gitulah. Tapi dengan karena aku pun bisa mana betul. Dia bermaksud karena kesombongan. Tengok orang-orang mabuk, alang kau baru segitu aja, aku mana nak 2 kali 3 kali 4 potong minum ini. Jadi ini bermaksud karena kesombongan. Seperti sekarang fa inna iblis asa mustakbiran faulain. Jadi orang yang kalau kayak gitu maka dia akan terancam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna iblis asa mustakbiran faulain. Iblis alaihissalam bermaksiat itu bukan karena nafsunya, tapi karena kesombongannya. Apa tuh? Ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia tak mau sujud kepada Nabi Adam. Tak mau, bukan dia karena apa? Tak mau aku, katanya. Aku lebih bagus. Hanya disuruh sujud dia tidak mau. Beda aja gini lah. Orang mohon maaf. Orang sama-sama tak sholat. Ini ada yang karena nafsu, banyak. Oh malas itulah, apalah ini, malas lah maksud itu karena nafsu. Nak istirahat ini itu dosa tuh, tidak sholat itu dosa besar. Dia tapi karena nafsu dia nak berat kali nak nafsu. Dengan orang tidak sholat tapi ala sholat sambung je, orang sholat tak sambung, orang sholat pembicang itu juga apa aku sholat, dia tidak sholat tapi karena kesombongan, kan beda kan dua orang ini lain. Tapi orang yang bermaksiat kalau karena nafsu itu dia ada harapan dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia karena dia kesombongan, dia seperti iblis, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sombong, falu'in, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak, dibuang dia dari surga. Maksiat kok kadar sombong. Nah, itu tidak. Itulah besarnya dosa kesombongan. Luar biasa, makanya sangat Rasulullah sampai bilang la yadkhulul jannata man kana bi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun kecil sekali. Maka jangan sekali-sekali bermaksiat itu karena kesombongan. Bukan kita maksiat tapi karena nafsu aja, bukan maksudnya kayak gitu. Itu tidak boleh juga bermaksiat. Cuma dua penyebab ini anunya berbeda. Efeknya itu sangat jauh berbeda. Banyak ada orang-orang yang memang bermaksiat tadi itu memang karena kesombongannya. Bahaya seperti itu, luar biasa. Namanya bunuh-bunuh orang lah, namanya pembunuhan karena kesombongan, bukan karena ya bunuh orang karena nafsu ada, ya karena nafsu ya kan. Tapi bunuh karena sombong bisa. Dia mana tak enak, dia tertantangkan sombong, dia aku tak bisa kalahkan dia, tapi dibunuh. Beda kan.
Kalimat berikutnya, idza tarakal alimu la adri usibat muqatiluhu maqatiluhu laisa yadurrul madhu man arafa nafsahu al ilmu illam yanfa'ka darrak inna min kana yuqalu usluku subul haq wala tastauhisu min qillati ahliha. Kata beliau, laisa yadurrul madhu man arafa nafsahu. Pujian itu tidak akan membahayakan bagi orang yang kenal terhadap dirinya. Orang zaman orang-orang soleh, salafus soleh itu melihat pujian itu bukan satu yang bagus. Kita zaman sekarang mindset dipuji itu satu kebagusan, satu kebanggaan. Padahal dipuji itu bukan satu yang bagus. Sampai beliau ini mengatakan, laisa yadurul madhu man arafa nafsahu. Pujian itu tidak berbahaya bagi orang yang tahu dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri. Berarti asalnya apa? Asalnya pujian itu berbahaya loh. Tapi kita zaman sekarang dianggap pujian itu bahkan bukan hal yang bahaya, bahkan dicari. Orang zaman orang-orang soleh, salafus soleh dulu tidak mencari pujian karena pujian ini berbahaya sampai dikatakan cuman pujian itu tidak berbahaya bagi orang yang mengenal dirinya sendiri. Maksudnya apa? Orang ini kalau dipuji, ibu-ibu, bapak-bapak, itu ada buahnya, ngembangnya, hancurlah tuh, ujubnya keluar, sombongnya keluar, gitu. Jadi dipuji itu bahaya sebetulnya. Coba sekarang orang dipuji rata-rata kena, kebanyakan kena. Ketika dipujinya dia ngembang, ujubnya datang, takaburnya datang. Bahaya pujian itu bagi orang yang tidak tahu terhadap dirinya sendiri. Maksudnya tidak tahu terhadap dirinya sendiri gimana maksudnya? Ya, dia ketika orang, contoh nih, orang yang tidak tahu terhadap dirinya sendiri, dia ketika dia puji dia mesti ngembang, dia mesti bangga, dia mesti merasa wah, bahkan merasa lebih tambah, dia merasa lebih hebat, hancur itu. Itu adalah contoh pujian yang akan berbahaya bagi orang yang tidak mengenal diri. Tapi orang kalau sudah mengenal dirinya, man arafa nafsahu arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya dia akan kenal terhadap Tuhannya. Maksudnya dia merasa, aku ini siapa? Aku ini bukan siapa-siapa. Kau nak puji aku selangit, aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini semua ilmu bukan aku yang pandai, bukan aku yang mahamkan. Semua Allah kasih kesehatan, Allah kasih ini, Allah kasih ini, Allah kasih anak. Aku ini kalau Allah cabut satu detik selesai semua. Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya tak sombong, dipuji kau ini memang dermawan betul lah. Langsung kena bahaya pujian. Tapi kalau orang tahu dirinya, apalah, duit ini bukan aku punya, Allah titipkan aja ke saya nih. Kalau Allah kasih ke orang, aku jadi orang melarat. Aku usaha seperti apapun, tidak akan aku punya duit kalau Allah tidak mensukseskan. Aku ini bukan siapa-siapa. Tapi ketika orang lalai, dia akan menjadi seperti Fir'aun yang dia merasa hebat, karena hebatnya dia jadi raja. Aku yang hebat, dipuji tambah melambung. Dia akan seperti Qarun, duitnya banyak, dipuji kau memang orang kaya kok, luar biasa. Dia merasa duitnya dia yang cari, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tak paham, dia tidak mengenal dirinya sendiri namanya. Jadi ketika orang tidak mengenal dirinya sendiri, maksudnya ana, nahnu, inti, saya, kami, punyaku, ini adalah perkara yang akan membinasakan orang. Sikit-sikit aku,
yang bisa, aku yang kerja, aku yang pandai, aku yang ini punya aku, ini aku. Orang yang selalu aku begini, dia akan binasa, dia akan terkena penyakit hati, di antara yang penyakit sombong, ujub dan lain sebagainya, yang akan membinasakan dia, mengantarkan ke kecelakaan di akhirat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta